Perubahan Sarwenda akhir-akhir ini bukan lagi sekadar perasaan publik, tapi sudah menjadi bahan bisik-bisik yang makin keras terdengar. Dari cara ia tersenyum, menanggapi pertanyaan wartawan, hingga bahasa tubuhnya di berbagai kesempatan, semuanya tampak berbeda. Sarwenda yang dulu dikenal lugas dan defensif, kini justru terlihat lebih tenang, seolah menyimpan sesuatu yang sengaja tak ingin ia ungkapkan ke permukaan. Sorotan tajam netizen makin menjadi ketika beberapa momen terekam kamera menunjukkan gestur Sarwenda yang dinilai terlalu lembut untuk sekadar kebetulan. Tatapan mata yang lebih hangat, senyum yang muncul tanpa dipancing, hingga respons singkat namun penuh makna saat namanya dikaitkan dengan sosok pria tertentu. Publik pun mulai bertanya, apa yang sebenarnya sedang disembunyikan Sarwenda. Yang membuat cerita ini semakin panas, Sarwenda sama sekali tidak membantah isu yang beredar. Ia juga tak mengiyakan, namun justru sikap diam itulah yang dianggap paling berisik. Dalam dunia hiburan, diam seringkali menjadi sinyal bahwa ada sesuatu yang memang sedang dijaga. Dan Sarwenda, sadar atau tidak, sedang memancing rasa penasaran publik dengan caranya sendiri. Tak heran jika banyak yang menilai perubahan ini bukan tanpa sebab. Ada faktor eksternal yang kuat, ada sosok yang perlahan mengubah ritme hidupnya. Bab ini menjadi pintu awal dari cerita yang lebih besar, karena ketika seorang Sarwenda berubah tanpa penjelasan, publik tahu satu hal, kisah ini belum dimulai sepenuhnya, tapi arahnya sudah sangat jelas. Setelah publik dibuat bertanya-tanya soal perubahan Sarwenda, satu nama mulai muncul ke permukaan dan langsung menyedot perhatian, Giorgio Antonio. Awalnya hanya disebut samar di kalangan netizen, namun perlahan namanya semakin sering dikaitkan dengan senyum tenang Sarwenda. Bukan muncul dengan sensasi murahan, justru kehadirannya terasa rapi, terukur, dan penuh misteri, sebuah kombinasi yang membuat publik semakin penasaran. Yang menarik, Giorgio Antonio bukan tipe pria yang gemar tampil di depan kamera. Minim klarifikasi, nyaris tanpa pembelaan, dan jauh dari gaya pria yang haus pengakuan. Sikap inilah yang justru membuat namanya cepat naik ke permukaan. Netizen mulai mengulik, siapa sebenarnya Giorgio? Mengapa namanya bisa masuk begitu dalam ke lingkar kehidupan Sarwenda tanpa banyak jejak ramaian? Beberapa momen kebersamaan yang terendus publik semakin menguatkan dugaan adanya kedekatan khusus. Tatapan yang dinilai penuh perhatian, jarak yang terlalu dekat untuk sekadar kenalan, hingga aura nyaman yang sulit dipalsukan. Banyak yang menilai, ini bukan hubungan instan, melainkan kedekatan yang dibangun perlahan dan matang, sesuatu yang sangat kontras dengan drama yang biasa menghiasi dunia hiburan. Di titik inilah publik mulai menyadari satu hal penting, perubahan Sarwenda di bab sebelumnya seolah menemukan jawabannya. Nama Giorgio Antonio bukan sekadar tempelan gosip, melainkan potongan puzzle yang selama ini hilang. Dan jika kemunculannya saja sudah cukup membuat publik berisik, maka satu pertanyaan besar mulai menggema, sejauh apa peran pria ini dalam hidup Sarwenda. Setelah namanya mencuat dan dikaitkan dengan perubahan Sarwenda, publik mulai menggali lebih jauh siapa sebenarnya Giorgio Antonio. Dan disinilah cerita menjadi semakin panas. Pria ini bukan figur sembarangan yang numpang lewat di kehidupan selebritas. Dari latar belakang hingga lingkar pergaulannya, Giorgio dinilai memiliki kelas yang berbeda, tenang, mapan, dan jauh dari kesan pria instan yang hanya mengejar popularitas. Bisik-bisik yang beredar menyebutkan bahwa Giorgio adalah sosok yang terbiasa berada di lingkungan elit, namun memilih hidup low profile. Tidak gemar pamer, tidak aktif mencari sorotan, tapi justru itu yang membuatnya terlihat mahal. Banyak netizen menilai, tipe pria seperti inilah yang sulit diabaikan oleh perempuan yang sudah kenyang drama dan permainan emosi. Kesan inilah yang dianggap klop dengan kondisi Sarwenda saat ini. Setelah melewati berbagai fase hidup yang tak mudah, publik melihat Sarwenda seolah menemukan ritme baru, lebih stabil, lebih terkontrol. Dan Giorgio Antonio disebut-sebut sebagai sosok yang membawa ketenangan itu. Bukan dengan kata-kata manis berlebihan, tapi lewat sikap dewasa yang terasa nyata. Di titik ini, gosip tak lagi sekadar soal kedekatan. Narasi mulai bergeser ke arah yang lebih serius. Jika benar Giorgio Antonio adalah pria dengan latar belakang kuat dan pendekatan matang, maka wajar bila Sarwenda terlihat begitu nyaman. Dan publik pun mulai berbisik lebih jauh, apakah ini hanya fase, atau awal dari hubungan yang disiapkan untuk jangka panjang. Jika selama ini publik terbiasa melihat Sarwenda dikelilingi pendekatan yang frontal dan penuh drama, maka Giorgio Antonio datang dengan cara yang sangat berbeda.
Tidak ada gembar-gembor, tidak ada klaim kepemilikan, apalagi pamer kedekatan berlebihan. Justru ketenangan dan konsistensi itulah yang disebut-sebut menjadi senjata utama pria ini, pendekatan yang perlahan, namun sulit dilepaskan. Beberapa pengamat hiburan menilai, Giorgio bukan tipe pria yang ingin menang cepat, melainkan membangun rasa aman lebih dulu. Kehadirannya digambarkan stabil, tidak menekan, dan tidak memaksa Sarwenda untuk menjelaskan apapun ke publik. Di dunia yang penuh tuntutan, sikap seperti ini justru terasa langka dan sangat menggoda bagi perempuan yang sudah melewati banyak fase emosional. Sikap Sarwenda pun dinilai berubah seiring pendekatan tersebut. Ia terlihat lebih nyaman menjadi dirinya sendiri, tanpa kebutuhan membela atau meluruskan apapun. Banyak yang menilai, ini adalah reaksi alami seseorang yang merasa dimengerti, bukan sekadar diperhatikan. Dan disinilah publik mulai menyimpulkan, Giorgio tidak datang untuk bermain-main. Bab ini menjadi titik krusial, karena pendekatan dewasa seringkali menjadi awal dari keputusan besar. Jika benar Sarwenda tersentuh bukan oleh janji, melainkan oleh sikap, maka cerita ini jelas bergerak ke arah yang lebih serius. Pertanyaannya kini bukan lagi, ada apa di antara mereka, melainkan sejauh apa hubungan ini sudah berjalan tanpa diketahui publik. Di titik ini, publik mulai berani menyebut satu istilah yang sebelumnya masih ditahan-tahan, klepek-klepek. Bukan tanpa alasan, reaksi Sarwenda terhadap Giorgio dinilai bukan reaksi perempuan yang sekadar senang diperhatikan, melainkan perempuan yang merasa aman. Senyum yang tak dibuat-buat, gestur yang lebih terbuka, hingga caranya merespons isu dengan tenang, semuanya mengarah pada satu kesan kuat, Sarwenda sedang berada dalam fase emosional yang nyaman. Namun sebagian netizen mencoba menajamkan pertanyaan, apakah ini benar klepek-klepek, atau justru bentuk kewarasan setelah lelah dengan drama. Perdebatan pun menghangat. Ada yang menilai Sarwenda terlihat jatuh perlahan, ada pula yang melihatnya sebagai perempuan dewasa yang akhirnya menemukan sosok pria stabil, bukan sekadar penghibur sementara. Dua sudut pandang ini justru membuat gosip semakin hidup dan tak terbendung. Yang membuat cerita ini makin panas, Sarwenda terlihat tidak lagi defensif seperti sebelumnya. Ia tidak sibuk membantah, tidak sibuk meluruskan, seolah tak merasa perlu membela diri dari penilaian publik. Sikap ini dianggap sebagai sinyal paling jujur, orang yang nyaman biasanya tidak ribut menjelaskan kebahagiaannya. Dan bagi publik, sikap seperti ini jarang muncul tanpa alasan kuat. Bab ini menjadi titik emosional cerita. Apakah Sarwenda benar-benar klepek-klepek oleh pesona Giorgio, atau justru sedang berada di fase paling rasional dalam hidupnya? Yang jelas, perubahan ini terlalu konsisten untuk dianggap kebetulan. Dan dari sini, arah gosip mulai mengerucut ke satu isu yang jauh lebih serius, apakah hubungan ini hanya berjalan diam-diam, atau sedang disiapkan untuk masa depan yang lebih besar. Setelah publik dibuat sibuk menafsirkan apakah Sarwenda sedang jatuh cinta atau sekadar nyaman, arah gosip kini bergerak ke level yang jauh lebih serius. Bisikan tentang status calon suami mulai terdengar, bukan tanpa alasan. Kedekatan Sarwenda dan Giorgio Antonio dinilai sudah melewati batas hubungan biasa, terlalu konsisten, terlalu tenang, dan terlalu terjaga untuk disebut sekadar teman. Beberapa momen yang tertangkap publik memperkuat dugaan tersebut. Bukan momen romantis berlebihan, melainkan detail-detail kecil yang justru berbicara lantang. Kehadiran yang berulang, keterlibatan yang tidak diumbar, serta sikap saling menjaga jarak dari sorotan kamera. Banyak yang menilai, hubungan serius memang jarang dipamerkan, justru dijaga rapat. Yang membuat spekulasi ini semakin panas, Sarwenda tetap memilih diam saat isu calon suami mulai mencuat. Tidak ada bantahan keras, tidak ada klarifikasi tegas. Dalam dunia hiburan, sikap seperti ini sering dibaca sebagai bentuk kehati-hatian, bukan penolakan. Publik pun mulai menyimpulkan, jika tidak ada apa-apa, mengapa harus sedemikian rapi disembunyikan? Bab ini menjadi titik balik narasi. Dari gosip kedekatan, cerita kini berubah menjadi kemungkinan masa depan. Giorgio Antonio tak lagi sekadar pria yang membuat Sarwenda tersenyum, tapi sosok yang disebut-sebut siap berada di posisi paling serius dalam hidupnya. Dan jika dugaan ini benar, maka satu hal jelas, publik mungkin sedang menyaksikan awal dari babak baru yang sengaja belum diumumkan. Isu Giorgio Antonio sebagai calon suami Sarwenda langsung memecah opini publik. Media sosial mendadak ramai oleh dua kubu yang sama-sama vokal. Di satu sisi, banyak yang mendukung dan menilai Sarwenda pantas mendapatkan pria dewasa, stabil, dan jauh dari drama.
Mereka melihat kebahagiaan Sarwenda bukan sebagai sensasi, melainkan hasil dari perjalanan hidup yang panjang dan melelahkan. Namun di sisi lain, tak sedikit pula yang terkejut dan mulai bersikap curiga. Beberapa netizen mempertanyakan kecepatan kedekatan ini, sebagian lain menyoroti sikap Sarwenda yang dinilai terlalu tertutup. Kecurigaan pun muncul, bukan karena kebencian, melainkan karena publik merasa kehilangan akses atas figur publik yang selama ini terbuka soal kehidupannya. Perdebatan makin panas ketika sebagian netizen membandingkan hubungan ini dengan kisah-kisah Sarwenda sebelumnya. Banyak yang menilai, kali ini berbeda. Tidak ada drama berlebihan, tidak ada konflik terbuka, dan tidak ada narasi korban. Justru ketenangan itulah yang membuat sebagian publik merasa asing dan sulit membaca arah sebenarnya. Bab ini memperlihatkan satu hal penting, ketika publik terbelah, artinya cerita ini sudah berada di level besar. Sarwenda dan Giorgio Antonio bukan lagi sekadar gosip ringan, melainkan isu yang mengusik emosi banyak orang. Dan saat opini publik tak lagi satu suara, pertanyaan terbesar pun menggantung tajam, apakah mereka akan tetap diam, atau akhirnya berbicara untuk menutup semua spekulasi. Di tengah hiruk-pikuk dukungan dan kecurigaan publik, satu hal mulai terasa jelas, kedekatan Sarwenda dan Giorgio Antonio bukanlah kebetulan yang lahir dalam semalam. Terlalu rapi untuk disebut spontan, terlalu konsisten untuk dianggap rumor sesaat. Banyak yang menilai, jika ini hanya gosip kosong, maka sejak awal cerita sudah runtuh. Namun faktanya, setiap bab justru saling menguatkan. Sikap Sarwenda yang memilih diam, tenang, dan tidak reaktif kini dibaca sebagai keputusan sadar. Ia tidak sedang menghindar, melainkan mengendalikan arah cerita. Dalam dunia hiburan yang serba terbuka, keputusan untuk menjaga privasi seringkali menjadi sinyal paling jujur bahwa sesuatu memang sedang dibangun, bukan untuk konsumsi publik, melainkan untuk masa depan pribadi. Giorgio Antonio pun tetap berdiri di posisi yang sama, hadir tanpa pamer, dekat tanpa klaim, dan kuat tanpa perlu pembuktian di depan kamera. Sosok seperti ini jarang muncul dalam cerita gosip, namun ketika muncul, dampaknya justru lebih besar. Publik mulai menyadari, inilah tipe pria yang biasanya muncul tepat sebelum sebuah pengumuman besar terjadi. Dan disinilah cerita sengaja dibiarkan menggantung. Apakah Giorgio Antonio benar akan menjadi calon suami Sarwenda, atau semua ini hanyalah fase yang disalahartikan publik? Yang pasti, arah cerita sudah terlalu jelas untuk diabaikan. Jika suatu hari kebenaran terungkap, publik mungkin akan berkata satu hal, tanda-tandanya sudah terlihat sejak awal, hanya saja, kita baru berani membacanya sekarang.